dan mendengarkan acara rutin Sabtu Minggu mendengarkan ceramah pagi ini. Semoga semuanya sehat, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara dapat mengamalkan baik di sisinya. Dan semoga insya Allah kita semua tidak mendapat hukum tapi mendapat hikmah dari apa yang kita bahas pada kita hari ini. Tanpa berpanjangan lagi, saya akan serahkan kepada Ustaz kita yang insya Allah akan mulai mengisi acara di Surabaya ini jam 1 pagi. Itu saat itu terus kita bersama untuk memberikan apa yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wassalamu ala kitabih munzila wa akramna bi khairin nabiyyin mursila wa tama 'ala nikmati bi 'azami dini syura. Puji dan syukur bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada adik kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang tunduk patuh pada risalah yang dibawanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insya Allah kita lanjutkan kajian yang sudah tertunda kayak 20 minggu. Kita meneruskan kajian Al-Hikam, satu kitab yang begitu terkenal, begitu populer, yang disusun oleh Ibnu Athaillah atau juga dikenal dengan sebutan nama Ibnu Athaillah. Kita sampai ke hikmah yang ke-61. Kata Ibnu Athaillah, malam yuqbalu 'ala Allahi bi mulaqatil ihsan ujidu ilahi bisalasil imtihan. Kata Ibnu Athaillah, barang siapa yang enggan mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian, dengan banyaknya pemberian yang Allah berikan kepada mereka, ujidu ilahi bisalasil imtihan, maka Allah akan jerat dia dengan berbagai macam ujian. Barang siapa yang mudah mendekat kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dengan halusnya pemberian, dengan halusnya kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan kepada mereka, kuyidu ilaiha, maka Allah akan ikat dia, maka Allah akan seret dia dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Karena banyak di antara kita semua, ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, kita malah lupa. Tapi begitu Allah berikan sedikit ujian, berikan sedikit cemeti, baru kita sadar. Ibnu Ajibah di dalam syarahnya menyebutkan bahwa aqsamul ibad, manusia itu ada 3 macam. Menurut beliau, yang pertama ada yang as-sabiqun, kemudian ada ahlus shimal dan ahlul yamin, kata Ibnu Ajibah. Ahlus shimal, golongan orang-orang kiri, kita bisa lihat di dalam surah Al-Waqi'ah. Di dalam Al-Waqi'ah karena Allah menyebutkan bahwa as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kemudian ada ashabus shimal, ada juga ashabul yamin atau masy'amah dan ashabul maimanah. Walaupun ini bukan penjelasan tafsir, ini hanya pengelompokan manusia yang berkaitan dengan hikmah tadi, kata Ibnu Ajibah, bahwa ahlus shimal, golongan orang-orang kiri, adalah mereka nanti yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau kembali kepada Allah dan tidak pernah menjaga jalinan kemesraan antara dirinya dengan Allah. Idza yaqbalu lahum 'ala Allahi aswat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlus shimal, golongan orang-orang kiri. Wa amma ahlul yamin, adapun golongan orang-orang kanan, mereka menjalankan hubungan kepada Allah. Mereka berwajah dengan Allah. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Akan tetapi qana'u bidzahiri syariah, mereka hanya menjalankan sebatas ritual-ritual yang kelihatan oleh mata saja. Jadi ada di antara umat Islam, di antara orang-orang beriman, mereka itu menjalankan syariat hanya sebatas yang kelihatan saja. Mereka sholat, mereka haji, mereka puasa. Akan tetapi mereka belum sampai kepada hakikatnya dan mereka belum sampai kepada inti dari peribadahan tersebut. Tidak sedikit di antara kita ikut Jumatan, kenapa? Karena sudah ramai di matanya. Saya tadi di jalan ngobrol sama Pak Anfam gitu kan. Makin kesini orang itu Jumatan makin nambah kan. Walaupun tempat di Sumbar makin banyak, tapi kenapa tetap penuh juga? Itu bukan indikasi bahwa umat Islam itu makin sadar, bukan. Saya pikir bukan satu indikasi bahwa keislaman seseorang itu makin nampak, bukan. Tapi ada juga di antara mereka itu datang kepada Jumatan itu karena ramainya saja. Seperti Ramadan, kenapa Ramadan itu begitu penuh? Karena mungkin ramai, orang ikutan semuanya. Nah, ahlul yamin adalah kelompok orang di mana mereka mendekat kepada Allah, berwajah dengan Allah hanya sebatas lingkup syariah saja yang kelihatan. Tapi belum sampai kepada intinya, begitu menurut Ibnu Ajibah. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah as-sabiqun. Orang-orang yang cepat merespon, orang-orang yang cepat merespon apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, kemudian melakukan semua aktivitas ibadah yang tidak hanya sebatas amalan-amalan yang kelihatan oleh mata, tapi dia sudah sampai kepada intisari dari perbuatan tersebut. Dia sudah sampai kepada thariqahnya, dia sudah sampai kepada hakikatnya. Makanya kata Rasulullah SAW, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Umar sedang mendapati Mu'adz bin Jabal duduk di di pinggir kubur Rasulullah SAW. Marra Umar bin Khattab Mu'adz bin Jabal Umar bin Khattab menghampiri Mu'adz bin Jabal dan ketika itu dia sedang menangis. Ma'abkaka ya Mu'adz, apa yang membuat menangis wahai Mu'adz? Kata Umar, apakah engkau sedang mengingat saudaramu? La'allaka dzikraka akhaka, apakah engkau sedang mengingat saudaramu? Kalau engkau mengingat saudaramu berarti engkau termasuk ahlinya. Kata Mu'adz, demi Allah, la, tidak. Saya menangis bukan karena saya ingat saudara saya, akan tetapi saya ingat sabda Rasulullah SAW. Kata Mu'adz, Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-riya yasiru syirik, sesungguhnya segampang-gampang perbuatan syirik adalah riya. Segampang-gampang perbuatan syirik adalah riya. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya al-abwaya. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertakwa, mencintai orang-orang yang al-akhfiya, menyembunyikan amalnya. Nah, kalau kita melihat kelompok kedua tadi, banyak orang-orang yang beribadah itu justru karena malu sama teman-temannya. Banyak orang-orang itu beribadah karena lingkungannya saja, tapi belum sampai kepada kesadaran diri, belum sampai kepada kesadaran yang hakiki, belum sampai kepada hakikat dari itu peribadahan tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah itu senang terhadap orang-orang yang al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Wal abroya, dan Allah senang terhadap orang-orang yang yang banyak kebaikan-kebaikannya, tetapi orang banyak tidak tahu kalau dia itu berbuat baik. Makanya kata Rasulullah, idza ghabu
lam yu'rafu. Idza babu lam yuntaqadu. Apabila dia tidak ada, orang tidak mempertanyakan kehadirannya. Bukankah banyak di antara kita ketika ada seseorang tidak ada, kita tidak peduli, ya kan? Tidak ditanyakan kemana si A, enggak. Tapi itu orang-orang pilihan Allah. Ada orang semacam itu. Dia ibadah tidak kelihatan. Dia sedekah tidak ketahuan. Idza babu lam yuntaqadu. Apabila dia tidak ada, orang tersebut tidak dicari, tidak dipertanyakan. Orang enggak peduli dia ada atau tidak ada. Kemudian kata Rasulullah, wa idza hadaru lam yu'rafu wa lam yud'au. Apabila dia hadir, dia ada, orang tidak mengenalinya. Orang tidak peduli. Kalaupun dia ada, orang wujuduhu ka'adamihi lah gitu. Adanya seperti tidak adanya. Sepertinya orang itu nggak ada pengaruhnya. Nah, inilah orang-orang yang al-atqiya al-akhfiya al-abraya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ajibah tadi ketika menerangkan malam yuqbalu 'ala Allahi bi mulaqatil ihsan quyyidu ilaihi bisalasil imtihan. Di antaranya ada orang-orang yang harus dipaksa ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiga kelompok tadi harus menjadi cerminan buat kita. Apakah kita termasuk ahlus shimal yang tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita ahlul yamin, orang-orang yang hanya sebatas melakukan ritual yang kelihatan saja, kita ikutan-ikutan saja beribadah, atau kita sudah sampai kepada as-sabiqun, orang-orang yang beribadah tapi sudah sampai kepada hakikat beribadah itu sendiri, tidak ikut-ikutan tapi benar-benar tulus, benar-benar tulus. Itu aqsamul ibadah yang disebutkan oleh Ibnu Ajibah. Dinginan. Iya, sekarang udah 6.5 ini. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karha. Kata Allah, bagi Allah lah yasjudu, hanya kepada Allah lah semuanya itu bersujud, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, taw'an wa karha, baik secara sukarela ataupun dipaksa. Ini yang menjadi dalil kenapa Ibnu Athaillah menyebutkan barang siapa yang enggan mendekat dengan Allah, barang siapa yang enggan beribadah kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan paksa dia, maka Allah akan ikat dia dengan berbagai macam ujian supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu sangat cinta terhadap hamba-hambanya. Allah itu sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Makanya ketika seorang beriman, ketika orang mukmin mendapatkan ujian, selayaknya dia itu bersyukur. Kenapa? Karena dia masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berkata Abu Madyan radhiyallahu anhu, sunnatullahi istada'ahu al-'abd li ta'atihi bi si'atil arzaq wa dawamul mu'afah. Sesungguhnya menjadi sunatullah, kata Abu Madyan, Allah itu menyeru hamba-hambanya untuk apa? Untuk taat kepadanya dengan apa? Dengan luasnya rizki, dengan lapangnya rizki, dan dawamnya kesehatan. Sesungguhnya ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sesungguhnya ketika Allah melapangkan rizki untuk kita dan mendawamkan nikmat sehat kita, sesungguhnya Allah menginginkan kita supaya kita itu beribadah. Jadi kata Abu Madyan, sunnatullah, kalau seorang beriman itu mendapatkan rizki yang banyak, nikmat yang banyak, kemudian tidak pernah sakit, seharusnya itu menjadi kesempatan buat orang beriman untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyarji'u ilaihi bi ni'mati, supaya mereka kembali dengan nikmat-nikmatnya. Fa illam yaf'alu ibtilahum bis-sarra wad-dharra. Akan tetapi setelah Allah berikan nikmat yang banyak tersebut, setelah Allah panjangkan kesehatannya, setelah Allah jaga kesehatannya, akan tetapi mereka tidak melakukannya, ibtilahum bis-sarra, maka Allah akan berikan bala, maka Allah akan uji mereka dengan berbagai macam sarra, keburukan, wad-dharra, dan kesusahan, penyakit. Tidak sedikit di antara kita ketika kita bersyukur akan nikmat Allah setelah kita merasakan sakit. Tidak sedikit di antara kita ketika kita merasakan nikmat yang Allah berikan, ketika nikmat itu Allah cabut. Makanya kata Ibnu Athaillah, barang siapa yang enggan mendekat dengan Allah dengan cara lemah lembut, dengan cara nikmat yang Allah berikan, maka akan Allah paksa dia mendekat dengan berbagai macam ujian. Faquma basatallahu alaihim ni'mah wasarafa anhum balaya wal niqam. Maka Allah akan bentangkan buat mereka itu berbagai macam nikmat. Nikmat itu kebalikan daripada nikmat. Makanya Pak, Bu, kalau dalam bahasa Arab itu ada kata yang hampir sama tapi berbeda artinya. Kalau nikmat itu nikmat artinya. Tapi kalau pakai kof, nikmat itu artinya jadi bencana. Makanya saya sangat tidak senang kalau menulis itu pakai K. Jadi kalau saya walaupun EYD itu pakai K, tapi saya tidak senang. Saya selalu nikmat itu bisa pakai curang, nikmat. Kenapa? Karena kalau nikmat itu kebalikan daripada nikmat itu sendiri gitu. Itu dalam bahasa Arab. Jadi banyak kita mengadopsi kata tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, walaupun ya menurut EYD seperti ya terserah itu EYD ya. Tapi kalau saya sendiri tidak mau ngikutin EYD. Sama seperti misalkan banyaklah seperti kata-kata kita mengadopsi bahasa Arab tapi sesungguhnya artinya malah jadi jelek gitu, malah jadi jelek karena tidak sesuai penulisannya. Ada sebuah hadis, nikmat dunia mutiyatul mu'minin. Sesungguhnya nikmat dunia itu mutiyah bagi orang-orang yang beriman, sarana bagi orang-orang yang beriman. Nikmat yang Allah berikan memang hanya pantas. Harta yang Allah berikan, harta halal yang Allah berikan, yang Allah turunkan ke dunia ini, memang sesungguhnya itu sangat pantas dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dari Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan, la tasubbud dunya fa ni'mal mutiyatul mu'minin 'alaiha wa biha yabdul khair wa biha yanju 'anil syarr. Kata Nabi, jangan kalian itu mencerca dunia. Jangan kalian itu menjelek-jelekan dunia. Jangan kalian itu menjauhi dunia. Fa ni'mal
sesungguhnya nikmat dunia itu mutia, sarana. Kalau kita ibaratkan sarana itu kayak apa? Peralon ya. Tahu kan peralon? Pipa itu tempat air yang mengalir. Nah, dunia harus kita perlakukan seperti pipa, di mana air itu bisa lewat. Dunia buat kita harusnya menjadi sarana yang terbaik untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha yablughu khair. Karena kalau dunia ini, kalau harta ini ada di tangan orang-orang yang beriman, maka dia akan sampai kepada berbagai macam kebaikan. Kemudian wa yanju 'anil syarr. Kalau harta ini dipegang oleh orang yang beriman, maka dia akan menghijab dari berbagai macam keburukan. Coba Pak Bu, bayangkan kalau misalkan ada orang yang beriman memiliki banyak harta, dengannya dia berderma, dengannya dia memberikan sedekah, dengannya dia menolong sesama. Kemudian bayangkan juga kalau ada orang yang beriman memiliki banyak harta, dengan kekuasaannya dia bisa berbagai apa? Dengan kekuasaannya, dengan hartanya dia bisa menutup berbagai macam kemaksiatan. Makanya kata Rasulullah SAW, kalian jangan mencerca dunia, karena kalau dunia itu ada di orang yang tepat, dia belum dua khair, dia bisa sampai kepada kebaikan, dia bisa menjadi sarana untuk menggapai kebaikan, wa yanju 'anil syarr, dan menjadi hijab bagi berbagai macam keburukan. Tapi kata Ibnu Athaillah sekali lagi, bahwa banyak di antara kita tidak sadar ketika Allah berikan nikmat, kita bukannya mendekat kepada Allah, tapi malah menjauh. Makanya Allah akan menguji kita dengan berbagai macam kesusahan, berbagai macam ujian, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana contoh-contoh nabi terdahulu ketika Allah berikan nikmat, seperti misalkan Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami anugerahkan kepada Daud itu seorang anak, seorang nabi, yakni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gimana keadaannya? Orang yang sangat kaya raya, punya kekuasaan, berbagai nikmat melimpah kepadanya, bahkan binatang pun respect pada dirinya, ngerti bahasa binatang dan lain sebagainya. Tapi seluruh prasarana ini Nabi Sulaiman gunakan untuk kebaikan. Nah, kata Allah, seharusnya seorang yang beriman menjadikan dunia ini mutia, sarana, sebagaimana Nabi Sulaiman menjadikan hartanya untuk kebaikan. Nah, ada orang-orang yang bersyukur, ada orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan nikmatnya, dengan berbagai macam sarana yang Allah berikan kepadanya. Tapi ada juga orang-orang yang harus dipaksa mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan berbagai macam kesusahan. Jangan pernah kita sampai menjadi orang-orang yang disusahkan dulu oleh Allah baru kita mau mendekat. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang dipaksa oleh Allah untuk menghamba kepada dirinya. Jangan pernah kita menjadi orang yang harus dipaksa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sempitnya nikmat, sempitnya harta yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji kesabaran kita. Di dalam Quran surat Shad ayat 44 Allah memberikan gambaran bagaimana Nabi Ayub. Nabi Ayub yang dipuji oleh Allah dengan berbagai macam kesusahan. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Kata Allah, kami berikan Nabi Ayub itu kesabaran, dan dia sebaik-baik hamba, dan dia sebaik-baik hamba. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Sulaiman yang berbagai hartanya melimpah, gitu kan, kekuasaannya tak tertandingi, bisa memindahkan satu kerajaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sekejap mata. Bahkan jin pun berlomba untuk memperlihatkan kemampuannya agar bisa dipakai oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana coba seorang nabi, seorang manusia yang berkuasa terhadap
terhadap jin. Bagaimana? Tapi sesungguhnya yang Allah berikan kepada kepada Nabi Sulaiman itu merupakan ujian dia buani al-ashkura al-akfur, supaya Allah tahu apakah aku menjadi orang-orang yang bersyukur atau menjadi orang-orang yang kufur terhadap itu. Tapi Nabi Ayub malah sebaliknya. Nabi Ayub Allah berikan berbagai macam kesusahan, penyakit. Dalam sebuah riwayat Nabi Ayub itu memiliki penyakit kusta selama berapa lama? Hampir 18 tahun kesusahannya itu. Sabiran, dia bersabar. Makanya seorang mukmin layaknya ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Sebagaimana Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat, kana rajulu bil maghrib, ada seorang laki-laki di negeri Maghribi, minaz zahidin, termasuk kelompok orang-orang yang zuhud di dunia, wa min ahlil jud wal ijtihad, dan mereka itu termasuk ahli ijtihad yang banyak ilmunya. Wa kana 'ishahu mimma yusayyidu minal bahr, dan hidupnya itu hanya menggantungkan dari memancing. Hidupnya hanya menggantungkan dari ngambil ikan di laut. Wa kana alladhi yusayyidu yatasaddaqa bi ba'dihi wa yataqutu bi ba'dihi. Terus aja hidupnya itu seperti itu. Dia tidak pernah menggantungkan diri kepada orang lain. Dia tidak pernah mengambil hal-hal yang mubah sekalipun. Mubah tapi makruh. Subhat. Jadi benar-benar zahid, benar-benar zuhud orang-orang ini. Fa arada ba'du ashabi hadha asy-syaikh ay yusafira ila baladin min baladil maghrib. Kemudian ada seorang muridnya dan dia anggap sebagai temannya untuk pergi ke sebuah kota yang tidak jauh dari negeri Maghrib tersebut. Faqala lahu hadza zahid. Kemudian orang zuhud ini berkata kepada muridnya, "Idza daqata 'ala baldatin kadza fadhhab ila akhi fa aqra'ahu minni salam." Apabila engkau sudah sampai ke negeri tersebut, ke kota tersebut, maka kau temuilah saudaraku dan sampaikan salam untuknya. Wa talaba minhu du'a fa innahu waliyyun min awliya Allah. Kemudian mintalah doa kepada temanku tersebut, karena sesungguhnya temanku itu termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fasafartu hatta qaddamtu tilkal baldah. Kemudian aku, kata muridnya wali tadi, aku berjalan ke negeri tersebut. Setelah sampai di negeri tersebut, fasa'altu an dzalika rajul. Setelah sampai ke negeri tersebut, maka aku bertanya tentang laki-laki yang digambarkan oleh orang zahid tadi, oleh guruku tadi. Padahal tu'ala dari la tuslahu ila lil muluk. Kemudian aku sampai kepada sebuah rumah yang rumah ini sesungguhnya tidak layak ditempati kecuali oleh seorang raja. Fa'ajabtu min dzalika wa talabathu kilali mu'in sultan. Dan aku malah bertambah heran, katanya, ketika aku melihat laki-laki ini, orang yang disebut wali Allah tadi, temannya guru teman guruku tadi, itu sedang bersama raja. Menurut logika kita sebagai manusia biasanya, kalau yang disebut wali Allah itu sederhana, dia menyendiri, kemudian jauh dari keramaian. Makanya kata murid ini, fa'ajibtu min dzalika falabathu kilali wa'in sultan. Aku terheran-heran karena laki-laki yang disebutkan tadi dia sedang bersama raja. Fazdada ta'jibi. Kemudian
keherananku bertambah banyak, kata laki-laki ini. Famuda sa'atan wa idza huwa qad ata fi afkhara murakkiban wa malbisu wa ka'annama huwa nuku fi muraqabah. Kemudian keherananku bertambah tinggi ketika beberapa saat kemudian aku melihat laki-laki yang disebutkan ini, dia menaiki kendaraan yang mewah, kuda yang bagus, kemudian pakaiannya luar biasa, sebagaimana dia menunggangi atau memakai pakaian singgasana kerajaan. Dia berkata lagi, fazdada ta'jibuni aktsara minal awwalin. Kemudian keherananku bertambah luar biasa lagi ketika aku masuk ke dalam rumahnya, karena di dalam rumahnya itu terdapat pelayan-pelayan yang banyak, hiasan-hiasan rumah yang begitu luar biasa. Maksudnya rumah yang sangat mewah, seperti disebutkan tadi, bahwa tidak layak rumah ini ditempati kecuali oleh seorang raja. Suma fahamtu biruju'i wa 'adamat ijtima'i bi. Aku bergumam dalam hatiku, sepertinya aku salah menemui orang ini. Kalau begitu aku akan pulang saja. Aku tidak akan menemui dirinya, katanya. Suma qalat, kemudian hatiku bertanya pula, tidak bagus kalau aku melanggar perintah guruku tadi, katanya. Fasta'dzantu fa'adzanali, maka aku berusaha untuk masuk dan menemui dirinya dengan minta izin supaya aku bisa boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Singkat cerita, kemudian aku bertemu dengan dirinya. Faqalat lahu, aku bertanya kepada orang ini, akhuka fulan yusallimu alaika. Saudaramu, guruku, menitipkan salam kepada engkau. Kemudian dia berkata kepadaku, apakah engkau datang darinya? Jika min indi, apakah engkau utusan temanku, si orang Zaid tadi? Qalat na'am. Ya, idza raja'tu ilaihi faqul, apabila engkau kembali kepadanya, maka katakan, ila kam istighalaka bid dunya, sampai kapan dia akan sibuk mengurusi kehidupan dunia. Wa ila kam iqbalaka 'alaiha, dan sampai kapan kau akan merujuk dunia itu, katanya. Coba, kalau kita lihat, sungguh aneh gitu percakapan seorang yang begitu kaya, begitu luar biasa, pakaiannya itu pakaian yang tidak pantas kecuali dipakai oleh seorang raja, pelayan-pelayannya banyak. Ketika seorang laki-laki menyampaikan salam, dan si orang zahid yang tinggal di kota Maghrib tadi pasti akan mendapatkan oleh-oleh gitu ya. Orang ini hanya mengatakan, ilahkan istighalaka bid dunya, sampai kapan kau akan disibukkan oleh dunia? Wa ilahkan iqbalaka 'alaiha, dan sampai kapan kau akan merujuk dunia tersebut? Wa ila mata la tanqati rabbataka fiha, dan sampai kapan kau itu akan menghabiskan waktumu itu dengan kehidupan dunia, katanya. Faqalat wallah hada ajabu minal awal. Sungguh kata-kata ini lebih menakjubkan lagi daripada ketakjubanku sebelumnya. Kata-kata ini lebih menakjubkan diriku daripada ketika aku melihat dia berkendaraan. Kata-kata ini lebih menakjubkan ketika aku baru melihat rumahnya yang mewah. Sungguh kata-kata ini begitu menakjubkanku. Sungguh kata-kata ini begitu mengherankanku. Falamma raja'tu ila syekh, kemudian setelah aku kembali kepada guruku, kemudian guruku bertanya, ijta'at bi akhi fulan, apakah engkau bertemu dengan saudaraku? Kemudian aku berkata, na'am, ya. Famal ladzi qala, apa yang dikatakannya untukku? Pak.
hanya untukku, katanya. La syai', tidak ada apa-apa. Dia hanya mengatakan la bada an taqula fa'adatu 'alaihi maqal fadaqa tawilan. Aku hanya mengatakan apa yang dia katakan. Mashtabalta bid dunya, sampai kapan kau akan disibukkan dunia, dan sampai kapan kau akan senantiasa merujuk dunia, dan sampai kapan kau akan disibukkan waktumu itu dengan dunia. Aku hanya mengatakan apa yang dia katakan. Fadaqa tawilan. Kemudian guruku menangis sejadi-jadinya. Kemudian guruku menangis selama-lamanya. Sadaqa akhi fulan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh saudaraku itu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh wali Allah itu. Wa huwa basarallahu qalbuhu minad dunya wa ja'alaha fi yadayhi wa 'ala dhahri. Sesungguhnya Allah telah membasuh hatinya. Allah sudah memandikan hatinya dari dunia. Dunia sudah tidak ada di dalam hatinya. Wa ja'alaha fi yadayhi wa 'ala dhahri. Sesungguhnya dunia, harta yang dia miliki itu sudah hanya berada di genggamannya. Susah buat kita bagaimana menempatkan dunia itu di dalam hati kita, dan bagaimana menempatkan dunia itu di tangan kita sebagaimana wali tadi. Makanya wajar kalau ada seorang yang dianggap sebagai seorang murid, ketika diputus oleh gurunya untuk menemui seorang wali, dalam pikirannya wali tersebut pasti sederhana, pasti miskin, rumahnya di tengah-tengah sawah, ya kan? Ada 3 ekor ayam, kemudian ada kolam ikan kecil. Mungkin bayangannya seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, mutiyatul lil mu'minin, harta yang halal, dunia yang banyak ini itu lebih layak dimiliki oleh seorang mukmin yang baik. Makanya kata Ibnu Athaillah, kalau seseorang itu telah diberikan oleh Allah harta yang banyak, nikmat yang banyak, kemudian dia tidak mau bersyukur, maka Allah akan seret dia bisa saling imtihan, maka Allah akan bebankan kepada dia berbagai macam ujian supaya apa? Supaya dia sadar lagi, Makanya di hikmah berikutnya kata Ibnu Athaillah, "Malam yashkur ni'mah faqad tu'radu li zawaliha." Barang siapa yang tidak mau bersyukur, ini hikmah yang ke-62-nya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, faqad tu'radu li zawaliha, sungguh dia sudah membuka jalan untuk kehilangan nikmat tersebut. Wa man syakaraha faqad quyyidaha biqaliha, dan barang siapa yang bersyukur berarti dia sungguh telah mengikat nikmat tersebut. Dalam bahasa Arab ada 2 yang sering kita terkecoh memaknai 2 kata ini. Pertama ada rizki dan ada milik. Rizki adalah segala sesuatu yang kita punya. Jangan disamakan antara milik dalam bahasa Indonesia sama milik dalam bahasa Arab. Ya Pak ya, Ibu ya. Dalam bahasa Arab ada milkun, milik, ada rizkun, rizki. Rizki adalah segala sesuatu yang kita miliki. Dan rizki ini ada kewajiban kita untuk membagi. Seperti gaji yang kita dapatkan setiap minggunya, atau setiap 2 minggunya, atau setiap bulannya kalau di Indonesia yang kelamaan, itu merupakan rizki buat kita. Ada kewajiban buat kita untuk membagikannya. Kata Allah, orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna, ya kan? Mimma razaqnahum yunfiqun. Apa? Alladzina, atau ayat itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya, bukan miliknya, rezekinya. Fis sarra dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Itu rezeki. Rezeki itu segala sesuatu yang kita punya, yang ada di dalam genggaman kita saat ini. Itu rezeki. Baju saya, ini rezeki saya. Kemudian dompet yang ada uangnya ataupun yang tidak ada uangnya, karena ada kartunya juga, itu rezeki. Tapi ingat, rezeki yang ada di tengah-tengah kita belum tentu menjadi milik kita. Karena milik dalam bahasa Arab, milik dalam bahasa agama adalah ma'akalta fa'afnaita, aw labista fa'ablaita,
au tasaddaqta fa'amdo. Milik yang sesungguhnya adalah apa yang kita makan kemudian habis. Ini masih menjadi rezeki saya. Minuman ini belum menjadi milik saya karena belum saya minum. Siapa tahu rezeki yang sudah di depan saya pahamin mau diambil lah, kemudian saya sedekahkan, belum jadi milik saya pada saat itu. Tapi setelah pahamin meminumnya, kemudian dia merasa nikmat, itu jadi milik saya. Kenapa? Karena sudah saya sedekahkan. Milik. Aula bista fa'abdaita, atau pakaian yang saya pakai, yang kita pakai, kemudian lusuh. Kita tidak memakainya lagi karena sudah sobek, karena sudah lusuh. Itulah milik kita. Sementara pakaian-pakaian yang tergantung di dalam lemari ibu yang panjangnya bisa 5 meter, ya kan? Atau bapak juga sama, itu baru rezeki semua, belum menjadi milik. Justru ketika menjadi milik, ketika diambil satu bapak sedekahkan, ambil satu oleh ibu sedekahkan, itu justru menjadi milik ibu. Pakaian, kalau sudah lusuh, kemudian kita jadi lap dan lain sebagainya, itulah milik kita. Selama kita beli sampai kita buang, itulah milik kita. Dan milik yang sesungguhnya yang paling kekal adalah au-tasaddaqta fa'amdo. Harta yang kita sedekahkan, kemudian itu menjadi deposito nanti di yaumil akhir. Makanya malam yashkur an-ni'mah, barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, faqad tu'radu li zawaliha, sungguh dia sudah membuka jalan untuk kehilangan nikmat tersebut. Ingat, nikmat itu bukan hanya dalam genggaman, tapi barokah dari nikmat tersebut. Kan nikmat itu harus diputar, harus dikembangkan, sehingga nikmat yang ada di dunia kita bisa ambil nanti di yaumil akhir. Dikembangkan, ditabungkan. Nah, orang-orang yang tidak mau bersyukur, maka nikmatnya, rizkinya hanya sebatas di dunia saja. Sementara nanti di yaumil akhir, di zawaliha, dia kehilangan nikmat-nikmat tersebut. Wa man syakaraha faqad quyida bi iqaliha. Dan barang siapa yang senantiasa bersyukur, sungguh dia telah mengikat nikmat tersebut untuk dia bisa ambil lagi nanti di yaumil akhir. Begitu kata Ibnu Athaillah. Kemudian beliau berkata, man u'ti wa lam yushkar suliba minha wa lam yush'ar. Barang siapa yang diberi kemudian dia tidak mau bersyukur, suliba minha, maka dia akan dirampok dan dia dalam keadaan tidak sadar. Banyak di antara kita yang kehilangan duit, yang kehilangan uang, tapi tidak sadar. Contoh misalkan, ada orang-orang itu diingatkan ketika dia diberikan musibah. Ada orang-orang yang mau berkurban, contoh kecil aja. Kemudian dia tidak jadi berkurbannya. Mobilnya ketabrak orang, jeger. Dia harus memperbaiki mobilnya tersebut, bisa jadi seharga hewan kurban, bisa jadi juga lebih daripada harga hewan kurban. Suliba, Allah akan rampok hartanya itu, walam yus'ar, dan dia tidak menyadarinya. Kan banyak kita kehilangan uang, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dirampok. Kenapa? Karena kurangnya syukur kita, karena kurangnya penyebutan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang tidak sadar kalau kita sedang dirampok. Betapa banyak kita tidak mau bersyukur atas nikmat dari Allah. Kemudian Allah berikan rasa kesakitan kita dan tidak dijamin asuransi lagi misalnya. Ya kan? Berarti kita sedang dirampok. Kenapa? Karena kurangnya nikmat, karena kurangnya syukur nikmat, karena kurangnya syukur nikmat. Kemudian faman syakara an-ni'mah faqad quyida bi iqaliha. Dan barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka sesungguhnya dia telah menjaga nikmat tersebut. Wa man kafarha faqad turad zawaliha. Dan barang siapa yang ingkar tidak mau berterima kasih, sungguh dia sedang membuka hilangnya jalan nikmat tersebut. Walaupun secara kasat mata bahwa dia masih memilikinya,
Tapi yang namanya hilang dalam agama Islam bukan hanya hilang di dunia, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat nanti di yaumil akhir. Sungguh kita harus merubah sikap kita, sungguh kita harus merubah akhlak kita. Untuk apa? Supaya menjauhi menjauhi saya suka blank gini. Sungguh kita harus merubah sikap kita supaya kita tidak seperti yang digambarkan oleh hikmah yang ke-62 ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus diambil dulu baru kita mau bersyukur. Kita dirampok oleh Allah sambil kita tidak menyadarinya. Banyak orang-orang yang ketika diambil, dirampok tapi masih belum sadar. Banyak orang yang seperti itu. Allah sudah berikan peringatan-peringatan tapi tetap saja dia tidak sadar. Tetap saja dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian Ibnu Ajibah menyebutkan bahwa syukur itu ala salasatil aqsam. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama ada syukrul lisan, syukur dengan ucapan, wa syukrul arkan, syukur dengan perbuatan, wa syukrul janan, syukur dengan pengakuan. Fa syukrul lisan, adapun syukur lisan itu syukur yang diucapkan, syukur yang disebutkan, sebagaimana di dalam Quran surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau mendapatkan nikmat, maka sebarkanlah. Nah, manusia biasanya terbalik. Kalau mendapatkan nikmat, dia sembunyi. Tapi kalau mendapatkan musibah, dia cerita. Itu sifat manusia. Padahal kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau mendapatkan nikmat, sebarkan, ceritakan. Nah, tentu yang dimaksud dengan ceritakan tidak hanya sekedar menceritakan. Oh, saya sekarang jabatan saya udah naik. Oh, misalnya. Cuma cerita aja, bukan begitu. Berbagi, fahaddits. Berbagi, kita itu harus berbagi nikmat. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik mukmin itu adalah dia menceritakan nikmatnya, dia berbagi kenikmatannya, wa kitmanul musibah, dan dia menyembunyikan musibahnya. Kalau kita terbalik, baru kehilangan dompet saja satu RW tahu misalnya bahwa dia kehilangan dompet. Padahal sebaik-baik mukmin adalah orang itu tidak perlu tahu musibah yang dia miliki, seharusnya seperti itu. Dan kalau dia memiliki banyak nikmat, justru undang orang itu supaya apa? Supaya mau supaya bisa merasakan nikmat yang kita rasakan. Syukurnya seorang suami terhadap istri bisa diucapkan dengan apa? Dengan rasa terima kasih. Berapa banyak seorang suami yang tidak bersyukur akan keberadaan istrinya? Berapa banyak seorang suami yang tidak mau mensyukuri kalau istri itu repot-repot memasak? Dan mungkin baru bisa mensyukuri ketika dia mencoba apa yang dikerjakan oleh seorang istri sehari-hari. Mungkin akan muncul sifat syukurnya itu ketika dia mau mencoba apa yang dikerjakan oleh istri. Coba Pak Bu, bayangkan seorang istri yang harus goreng ayam bebeletukan gitu. Apa bebeletukan itu? Mencrot, ya kan? Ayam mencrot, tok. Itu kan dulu saya pernah mencoba waktu di Bandung. Saya kalau mau goreng ayam pakai helm. Betul itu, serius pakai helm. Ada sarungannya. Karena nggak tahu tekniknya. Jadi Bang, wah kata saya luar biasa. Tapi kalau kita mencoba, itu akan muncul rasa syukur kita. Bagaimana kita menghargai seseorang. Nah makanya kita pun sama, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita masih belum bersyukur, Allah cabut kenikmatan tersebut. Allah merasakan bagaimana menjadi orang-orang yang tidak punya. Allah merasakan bagaimana menjadi orang-orang yang sakit. Supaya apa? Supaya muncul rasa syukurnya. Kemudian wasyukur arkan al-amal.
Syukur yang kedua adalah dalam bentuk amalan, bentuk perbuatan. Nah, syukur kita kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan, baik itu kenikmatan jasa dia, nikmat jasad, ataupun maliyah, nikmat harta, maka al-amal bil ta'ah, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan amal dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Dawud syukran. Kita harus mencontoh, kita harus melakukan keluarganya Nabi Daud, perbuatannya Nabi Daud sebagai bentuk rasa syukurnya. Kemudian yang ketiga, wasyukrul janan bil iktiraf. Nah, syukur yang ketiga adalah syukur dalam hati, yakni pengakuan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang kita miliki, bahwa segala sesuatu yang kita rasakan saat ini itu sesungguhnya bukan hasil karya kita, bukan kerja keras kita, tapi ada sesuatu di balik semua itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesungguhnya apa yang kalian rasakan, apa yang kalian miliki, semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW, hadis yang sangat terkenal, qama hatta tawarramat qadamah. Rasulullah SAW itu berdiri untuk melakukan sholat tahajud, untuk melakukan sholat qiyamul lail, hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya itu pecah-pecah, sampai kakinya itu bengkak. Faqila lahu atatakallafu kulla dzalika wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan diri seperti ini? Kenapa engkau melakukan perbuatan seperti ini? Bukankah Allah wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah itu sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang? Rasulullah menjawab, "Apalah aku hadir syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Bayangkan Pak, seorang Rasulullah SAW, bagaimana bentuk syukurnya kepada Allah, bagaimana bentuk syukurnya, baik itu bil lisan dengan ucapan. Berapa kali Rasulullah SAW mengucapkan istighfar dalam sehari? Bukankah itu wujud syukur beliau? Berapa kali Rasulullah mengucapkan puji-pujian? Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak ucapan-ucapan yang ringan di bibir, tapi berat timbangannya nanti di yaumil akhir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ringan di bibir, Pak. Gampang itu diucapkan. Tapi kenapa? Berapa sering kita mengucapkan itu? Berapa sering kita mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, takbir? Berapa sering? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi sesungguhnya ucapan itu bukan hanya sekedar menghadiri hanya bersenandung saja, bukan. Tapi harus dimaknai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa sering Rasulullah melakukan hal itu? Berapa banyak Rasulullah melakukan istighfar? Inilah bentuk syukur lisan Rasulullah SAW. Wal arkan, perbuatannya, tidak ada yang mampu menyaingi perbuatan Rasul. Walaupun seorang sahabat yang berupaya untuk sholat terus-terusan di malam hari dan saum terus-terusan di siang hari, ternyata kan kalau tidak sesuai dengan amalan Rasulullah SAW itu tidak bisa. Kata Rasulullah, aku sebaik-baik contoh, tirulah aku. Dan ternyata tidak ada orang yang mampu menyamai Rasulullah SAW. Bentuk ibadahnya kita bisa perhatikan, hatta tawarramat qadamah, kakinya itu sampai pecah-pecah. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri. Seorang Rasul yang sudah dijamin dosanya itu dihapuskan, baik dosa yang telah lalu, walaupun kalau kita lihat sejarah sepertinya tidak ada dosa yang dilakukan oleh
oleh Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah ingin melakukan sebuah perbuatan yang belum tentu dosa juga, gitu kan, Allah mencegahnya, termaksum Rasulullah itu. Tapi kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Kenapa Rasulullah bisa melakukan perbuatan yang begitu luar biasa? Jawabannya hanya singkat. Apalah aku abdan syakuro? Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bukankah kita lebih pantas? Bukankah kita lebih pantas untuk bersyukur ketimbang Rasulullah SAW? Aku mau tanya lagi tentang bagaimana mata tentang lowering our gaze. Kalau laki-laki kan jelas perempuan yang kesisakan. Sementara misalnya laki-laki cobaannya banyak banget, karena even jam mail aja itu cobaannya banyak banget, kayak misalnya di promosi buka target atau kalau perempuan tuh apa sih lowering our gaze? Maksudnya apakah kita boleh nggak sih kayak jam mail itu gitu, atau di majalah gitu kan para paparazzi ngeliatin selebriti dengan di laut gitu. Nah ini gimana nih kalau terus kalau kadang-kadang ada lakinya juga gitu, apakah kita juga harus ini? Nah itu terus ke anak-anak ini gimana kita melatihnya, bagi yang udah mulai ABG kan udah itu kan jamnya itu kan datang dengan sendirinya gitu tanpa denda. Nah itu kira-kira gimana sih apa namanya avoidnya gitu, tips-tips? Jangan baca jamnya. Setengah jamnya aja banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi setiap musibah itu kan? Musibah itu ada salah satu besar bahwa musibah itu ada dalam 3 kemungkinan. Yang pertama, musibah yang kita dapati itu bisa menjadi ujian, meningkatkan ujian kita. Mungkin begini, ada orang sakit mata, kalau misalkan itu ujian, kenapa dia dikasih mata? Dia dia introspeksi diri. Dan itu harus ada tetap yang namanya introspeksi, yang namanya muhasabah itu harus tetap ada. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa cepat menyimpulkan, supaya kita tidak langsung menyimpulkan bahwa ini merupakan azab, bahwa ini merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, taruh aja tadi sakit mata ya, itu bisa jadi ujian. Nah, ujian, yang namanya ujian itu hanya sampai kepada orang-orang yang beriman, yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang senantiasa berwudu, kemudian baca Quran terus-terusan, ya kan? Kemudian baca hadis, kemudian matanya jadi sakit. Nah ini ujian, apakah dia mau meneruskan bacaan tersebut atau dia menghentikan? Wah ini karena gara-gara baca Quran nih mata saya jadi sakit. Kan dia jadi seperti itu. Itu ujian. Ada orang yang saum, kemudian ketika saum dia sakit perut aja kan, misalkan sakit perut. Nah apakah dia akan melanjutkan saumnya atau dia menghentikan saumnya tersebut? Nah itu ujian. Ada orang yang senantiasa rutin ke surau pagi-pagi, hampir setiap hari dia kena speeding misalkan. Itu ujian juga. Itu mah kesalahan lain lagi. Maaf ya sering kena speedingan. Maksudnya ujian itu hanya bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan. Ujian hanya bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan. Sama seperti ujian akhir tahun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sekolah. Iya, tukang parkir nggak bisa ikut ujian, ya kan? Ujian itu bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya musibah itu bisa menjadi tadzkirah, peringatan. Nah, peringatan ini juga sampai kepada orang-orang yang sebenarnya dalam hatinya itu ada keimanan, tapi dia lalai. Makanya seperti yang diucapkan oleh oleh Ibnu Athaillah tadi, malam yuqbalu 'ala Allahi
mulafatil ihsan qayyidu ilaihi bisilasalil imtihan. Inilah bagi orang-orang yang melain, bagi orang-orang yang lalai. Barang siapa yang dia itu tidak taat dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, qayyidullaha, maka Allah akan ikat dirinya, maka Allah akan seret dirinya dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Nah, makanya musibah semacam ini itu disebut sebagai tazkirah atau peringatan supaya kita cepat sadar kembali. Sama seperti kalau kita lagi drive di di jalan tol ya. Kemudian kan di pinggir jalan suka ada gejik-gejik gitu ya. Gejik-gejik. Kemudian kita meleng dikit, nah itu tazkirah. Itu tazkirah peringatan supaya kita sadar kembali, supaya kita tidak ngantuk gitu. Nah itu kan kerasa gitu. Itu tazkirah. Dan yang ketiga, memang yang namanya musibah itu bisa menjadi siksaan iqab. Iqab itu siksaan. Iqab. Nah makanya sebagai seorang mukmin, kalau dia tidak bisa menjalankan ketaatan secara maksimal, dia mengiqab dirinya sendiri dengan bentuk muaqabah yang lainnya. Seperti misalkan dia tidak bisa maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah, dia tidak maksimal misalkan dalam baca Al-Quran yang dia targetkan, kemudian dia mengiqab dirinya sendiri dengan membayar infak. Itu bisa kita mengiqab diri sendiri. Nah tapi ada orang-orang yang bukan orang yang beriman, karena dia sudah terlalu jauh menyimpang dari aturan-aturan Allah, dia sudah tidak pernah menggunakan matanya itu sebagaimana yang Allah inginkan. Dalam Al-Quran kan alladzina a'yunul la yubsiruna biha. Banyak orang yang memiliki mata tapi matanya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini adalah iqab. Jadi kalau ada orang yang sakit mata, jangan dituduh dia tukang noong gitu ya, tukang ngintip. Jangan dituduh seperti itu. Karena bisa jadi dia terlalu banyak baca Al-Quran, ya kan? Iya, noong itu ngintip Pak. Jadi jangan kita memvonis orang itu sebagai ahli maksiat. Karena bisa jadi musibah yang ditimpakan kepada Allah, yang Allah timpakan kepada kita, bisa jadi ujian untuk menambah keimanan, memperkuat keimanan, menjadi orang-orang yang sabar gitu ya, kuat keimanannya dengan ujian tersebut. Ada juga sebagai peringatan supaya dia tidak lalai dari ketaatan kepada Allah, dan juga sebagai iqab supaya dia itu kembali lagi, berinabah kembali kepada Allah dengan jalan taubat. Begitu. Yang kedua, tips. Kalau ini pertanyaan tips terus saya susah kalau punya tips, karena saya nggak pernah ngasih tips. Tips itu yang paling susah tips. Kata Nabi, nikmatud dunia mutiatul lil mu'min. Sesungguhnya nikmat dunia itu sarana yang paling baik bagi seorang mukmin. Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi bukan juga masalah pantas atau tidak pantas, tapi mungkin mampu mukhalafahnya kalau kita dipikir terbalik gitu ya. Sesungguhnya harta yang baik memang jauh lebih pantas berada di tangan orang yang beriman. Bukankah Abu Hanifah pernah didatangi oleh seorang muridnya dalam pengajian? Kemudian Abu Hanifah itu berceramah terus-terusan. Kemudian setelah bubaran, ada satu orang yang dia tinggal diam di situ, pakaiannya lusuh, kemudian tidak mencerminkan sebagai seorang yang bersih lah gitu. Kemudian kata Abu Hanifah, siapa namamu dan sebagainya. Kemudian Abu Hanifah mengambil uangnya di balik. Abu Hanifah itu seorang ulama tapi kaya ya Abu Hanifah itu ya. Abu Hanifah itu salah satu pendiri mazhab pertama, dan dia kaya orangnya. Dia ambil uang di balik sejadahnya gitu, seperti itu. Dia ngambil berapa ribu dirham atau berapa, kemudian dia kasihkan kepada orang tersebut. Kata orang ini, saya tidak butuh uang oleh Abu Hanifah, tapi saya ingin menjadi orang yang zuhud. Ternyata orang ini adalah orang kaya juga. Orang ini orang kaya juga. Kata Abu Hanifah, bukan seperti itu zuhud itu. Zuhud itu bukan seperti itu.
Yang namanya zuhud itu ada yang itu tadi, menggenggam segala milik, menggenggam segala nikmat yang Allah berikan di dalam tangan kita. Berarti yang harus dijadikan patokan adalah bukan memiliki atau tidak memiliki, tapi bagaimana cara mengendalikan harta tersebut. Karena kata Allah, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Ini hubungannya dengan apa? Dengan seseorang yang memakai sandal yang bagus, ya kan? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita itu senang dengan pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, kemudian memakai khuf yang bagus? Bagaimana? Innallaha jamil. Allah itu indah. Kalau kita punya, beli gitu. Tapi gunakan itu sebagai syukur kita. Kenapa? Karena yang namanya bentuk syukur itu hadis ditampakkan. Ada sebuah hadis pokoknya Allah itu senang kalau nikmat yang Allah titipkan kepada orang tersebut dia tampakkan. Dan Allah tidak senang kepada orang-orang yang kata orang Bandung itu papayahan. Kamu mana tahu papayahan? Kan Dewi juga tahu. Papayahan itu sok kere gitu. Karena maunya ini beri terus. Ya, ada orang seperti itu. Jadi pura-pura gak punya gitu kan. Padahal Allah senang kalau nikmat yang Allah titipkan itu nampak. Jadi Pak, Bu, Mas tugas ya. Bukan masalah pantas atau tidak pantas, tapi justru kita harus belajar bagaimana memperlakukan ketika kita membeli pakaian yang misalkan mereknya itu kecil banget ya, PH, Tommy, misalkan Tommy pikir lah gitu, apa aja misalkan kan. Nah itu kan kita harus bisa memanage hati kita. Apakah kita beli baju ini untuk ria, ya kan? Untuk ria. Tapi kalau di restoran nggak boleh, Mas Tugas beli baju ini untuk ria ya, karena ria hanya boleh diberikan oleh Pak Dede. Iya, jadi apa? Apakah untuk ria atau sebagai bentuk syukur? Kenapa? Karena Allah itu jamil, Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Sebagaimana kisah Abu Hanifah tadi, ketika dia memberikan uang, disuruh dia itu untuk membeli pakaian yang pantas, yang bagus. Gitu. Jadi Allah itu indah, Allah senang keindahan. Tapi masalahnya ada di dalam hati kita. Bagaimana kita memanage kalbu ini, bagaimana kita memanage perasaan ini, jangan sampai tertumpangi oleh akhlak-akhlak setan. Kalau mungkin dulu pernah Ustaz Yahya membahas tentang keluarlah kalian dari sifat-sifat basyariah gitu kan ya. Kenapa? Karena di dalam sifat basyariah itu ada dua hal yang sengaja menumpangi, sifatul bahayim, sifat kehewanan, dan akhlak syayatin dan akhlak setan. Nah, salah satu akhlak setan itu adalah alja itu ingin alja itu ingin tampak aneh lain daripada yang lain, ya kan? Alja ingin dikenal, gitu. Nah, bagaimana kita memanage itu? Kalau misalkan kita membeli pakaian, baju, kemudian mobil, itu benar-benar digunakan untuk untuk taat kepada Allah. Jangan sampai begini, Pak. Banyak di antara kita pakaian bagus itu hanya untuk dilihat oleh orang. Tapi sholat itu pakaiannya murah. Kan ada seperti itu, betul tidak? Akui coba. Akui. Iya, kenapa ketika kita mau bertemu dengan orang kita memakai pakaian yang bagus, tapi justru seharusnya ketika sholat kita harus memakai pakaian yang mahal tersebut. Harusnya seperti itu. Kita menghadap Allah kok. Nikmat yang harus kita tampakkan itu justru kepada Allah. Ya Allah, ini pakaian saya bagus ya Allah. Saya membeli sengaja untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya kan nggak masalah kalau gitu kan. Mobil juga sama, ya Allah, saya mau ke masjid nih. Saya memakai kendaraan yang bagus ini ya Allah. Semoga putarannya menambah pahala buat saya. Nah, masya Allah. Ya kan, mutiatul lil mu'minin. Harta itu sarana yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Itu mungkin
Cara bagaimana kita memanage hati kita saja, kembali ke situ ya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak bolehnya sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya justru kalau harta yang banyak ini, nikmat yang banyak ini itu ada di dalam genggaman orang-orang yang beriman, supaya nampak ya Allah nih, saya punya ini Allah. Gitu. Allah SWT. Mudah-mudahan ada tercerahkan ya. Yang ketiga sebenarnya simpel itu ya, karena berhubungan dengan Jamel, jangan dibaca sebenarnya. Maksudnya gini, ya batasan-batasannya. Setan, salah satu panahnya setan adalah dengan pandangan. Salah satu panahnya setan itu adalah dengan pandangan. Pandangan yang bagaimana? Pandangan yang bermuatan syahwat. Gitu. Pandangan yang bermuatan syahwat. Kadang kita selalu berpikir bahwa yang tidak boleh melihat aurat itu laki-laki saja terhadap gambar perempuan. Kan kita berpikirnya seperti itu. Sepertinya yang punya nafsu itu laki-laki aja, ya kan? Seolah seperti itu. Padahal kata siapa? Perempuan juga sama. Gitu. Jadi sebenarnya haram memang buat kita untuk melihat perkara-perkara yang memang tidak pantas untuk dilihat gitu. Seperti jamnya target, ya kan? Jamnya hemat. Ya kalau kelihat kan lain. Beda dengan dengan itu beda. Kalau kelihat itu kan cuma kelihat, cuma sekilas gitu ya. Tapi kalau dilihat itu mah sengaja dipelototin. Itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena salah satu panah setan itu adalah dari pandangan. Salah satu panah setan kata Rasulullah adalah dari pandangan. Tidak sedikit orang yang bertengkar karena pandangannya. Karena Kang Deddy pelong-pelong lagi di mobil, ada orang ini misalkan orang lah gitu, ya kan? Setan bisa menjerumuskan. Kenapa kamu lihat saya? Oh, jadi bertengkar karena pandangan. Ketika lihat iklan lewat Westgate, ada iklan apa gitu, Kang Deddy langsung mikir dari pandangan. Syahwatnya muncul karena dari pandangan. Jadi perempuan juga sama. Bukan berarti hanya laki-laki saja yang dilarang, perempuan pun sama, tidak boleh melihat hal yang memang bisa menimbulkan syahwat. Itu bukan kata Rasulullah SAW. Ketika ditanya ke Rasulullah, apakah kita harus malu di hadapan orang-orang? Ya, kalian harus malu. Tutupilah aurat-aurat kalian. Gitu kan? Ini laki-laki yang bertanya. Kemudian, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya itu bersama dengan teman dekat saya, gitu kan? Ya, kamu pun harus menjaga kehormatan kamu, gitu. Jadi antara laki-laki saja seharusnya dijaga, gitu kan? Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sendirian, ya kan, di kamar mandi misalkan? Kata Rasulullah, Allah lebih layak untuk kita malui, gitu, daripada yang lainnya. Kadang kita merasa aman. Kalau sudah di kamar mandi sambil bersiul kan, gitu kan. Padahal Allah lebih layak untuk kita malui, gitu. Allah lebih layak untuk kita berikan rasa hormat, gitu. Jadi gitu Bu. Jadi jangankan kita bersama orang lain, sendirian saja Allah lebih layak untuk kita merasa malu di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ibu, karena waktu sudah 8.20 ini, kita tutup bersama-sama pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.